Saya sebagai Regional Head of Marketing untuk Sentral Jawa dan Jogja. Mas, bedanya ini marketing Gojek saat ini sama kemarin itu apa aja sih? Sebenarnya marketing itu esensinya tetap sama sih. Jadi if I were to summarize what marketing is, itu sebenarnya lebih ke 3 hal. Pertama adalah knowing your user, knowing your product atau magic dari produk itu, and connecting the two. Jadi regardless industrinya apa, mau itu jualan air, mau itu jualan software atau sebuah layanan, it's all about combining those 3 things. Jadi asal kamu tahu usernya apa, unmet needs-nya apa yang membuat produk kamu unik, mendiferensiasi dan benar-benar menjawab use case itu, dan connecting that into naratif dan sebuah cerita yang bisa dengan mudah dan interesting dijawab oleh konsumen. Oke, gitu. Ini berarti Mas khusus di Jogja sama Jawa Tengah? Betul, saya sekarang fokusnya di Semarang dan Jogja. Semarang, Jogja, Solo. Lalu iklan Gojek itu kan selalu kreatif nih. Nah, sedangkan Mas ini kan khusus ya gitu. Apa sempet gak sih kayak kumpul satu ini Indonesia gitu untuk membentuk sebuah iklan yang biasa kita lihat, atau emang tiap kota tuh beda-beda? Sebenarnya 2 hal untuk meng-approach itu. Jadi tidak ada one size fits all solusi. Jadi it all goes back into understanding your users. Mungkin ada kesamaan atau sedikit perbedaan antara user di Jogja ataupun di Jakarta. Dan mungkin kita juga bisa zoom in ke persona tertentu. Contohnya, mungkin mahasiswa di Jogja atau di Jakarta memiliki beberapa kesamaan, di mana mereka price sensitive. Kedua, mungkin mereka juga serba instan. Nah, karena use case insight itu sama, itu mungkin bisa di-tackle dengan sebuah komunikasi yang mirip juga. Tapi mungkin agak sedikit berbeda ini, first jobbers di Jakarta versus first jobbers di Jogja. Mungkin first jobbers di Jakarta itu lifestyle-nya sangat hektik, meeting dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu mereka butuh solusi yang lebih cepat dan instan. Versus di Jogja yang mungkin trafficnya tidak seburuk Jakarta. Again, it all goes back into understanding your user dulu sih. Jadi ketika kita membuat iklan, itu yang harus dijadikan sebagai fundamentalnya. Lo harus tahu dulu nih user lo itu seperti apa dan apa yang mereka sedang hadapi dan gimana produk kita bisa menjawab itu. Dan makanya nanti dilihat kalau misalkan user personanya sama antara Jogja atau Jakarta, bisa di-tackle dengan satu komunikasi yang sama. Kalau beda juga harus dicari tuh local nuancesnya apa yang membedakan antara user di tempat A sama tempat B gitu sih. Lalu nih kedengarannya Mas juga kayak into banget lah ya sama dunia marketing. Ini udah berapa lama sih terjadi? Saya lulus 2011, jadi 2019. Jadi kurang lebih dipotong S2 saya mungkin 7 tahun saya kerja. 7 tahun. Tapi dari dulu selalu di marketing. Saya ada 2 industri. Saya terekspos di teknologi. Jadi dulu saya sempat di Microsoft, di Google, terus sekarang di Gojek. Sama saya juga sempat nyemplung di FMCG, consumer packaged goods. Dulu saya di Danone. Lalu kalau menurut Mas nih, kira-kira kita sebagai pelaku usaha startup ya, itu gimana sih istilahnya nge-direct startup ini istilahnya biar bisa tetap nge-guide consumer gitu, atau apa sih tips lah dari Mas yang mungkin sebelum ngomongin tentang marketing ya, sebenarnya yang fundamental banget itu adalah business acumen atau business sense. Jadi terkadang sedikit sia-sia muncul sebuah ide yang keren banget, yang unik banget, tapi tidak terlalu paham konteks bisnisnya. When I say that adalah ketika kita punya ide yang itu harus dimajikan dengan landscape bisnisnya. Kasarannya kalau misalkan Indonesia itu adalah negara agraria, pertanian itu segitu pesatnya dan terdapat headroom untuk grow di pertanian. Oleh karena itu kita juga harus menyesuaikan ide tersebut dengan opportunity yang ada. Jadi jangan sampai bikin ide keren tapi itu nggak ada usernya dan room to grow-nya kecil, terlalu niche. Sementara kayak sebagai contoh kayak Gojek itu membuat itu it takes many boxes gitu ya.
unmet need-nya ada, user itu mencari sebuah moda transportasi yang convenient, on demand gitu ya. Kedua, dari sisi bisnisnya juga ada. Transportasi itu is a big challenge to tackle di Indonesia gitu kan. Jadi market sizingnya besar. Terus dipadukan dua hal tersebut dengan sebuah produk yang sangat menjawab needs tersebut. Alhasil itu, it all goes back into know the user, know the business landscape, knowing the product, and connecting the two. Gitu sih. Jadi menurutku startup juga ketika masih di early stage juga bisa mengadopsikan framework tersebut untuk guide thinking mereka dan business processes mereka supaya bisa menjawab tiga hal tadi sih. Terus apa sih Mas yang menurut Mas tuh harus ditonjolkan yang paling gitu saat kita baru memulai bisnis startup? Menurutku semua orang yang nanti akan menjadi investor atau lebih ke mentor itu tetap intinya bikin startup itu kan it's a business, dan ketika kita membuat bisnis itu tentunya juga you have to earn stream of income supaya itu nanti sustainable gitu kan. So it's all about sustainability sih. Jadi gimana caranya ide tersebut bukan one off, ide keren berhasil di satu tempat terus nggak bisa direplikasi di tempat atau waktu yang berbeda. Gimana cara menjawab itu? Ini tadi really knowing the business landscape sih. Jadi kayak misalkan mungkin tadi ada teman-teman yang cerita tentang saloka ya tadi untuk sayuran. That has a huge potential di Indonesia gitu. Menurutku negara Indonesia menghasilkan segitu banyak produsen kita produsen pangan terbesar, salah terbesar di dunia, dan mungkin masih banyak headroom untuk di situ. Itu menurutku seksi sih hal yang seperti itu. Versus mohon maaf ide yang keren banget tapi pasarnya segitu-segitu aja. Kalau pasarnya segitu-segitu aja mau di melebarkan saya ke gimana pun menurutku juga nggak akan sustainable sih. So it's all about sustainability of the business. Bu, berarti istilahnya selain sustainable, selain juga harus mengetahui pasar, ya, kira-kira nih Mas, buat yang baru-baru itu kan biasanya kayak kendala itu, kendala yang kira-kira akan dihadapi pertama kali atau yang ya sedikit tips juga sih untuk mengatasi kendala tersebut. Saya dari pengalaman Masnya aja. Gitu. Cuma satu sih, do your research. I think ini menurutku juga bukan hanya masalah di startup ya, tapi many Indonesians in general tend to spend more time thinking about the solution versus the issue. Jadi kalau kita punya waktu 100% atau 100 jam, 80 jam atau 80% itu harus benar-benar mikirin isunya itu di mana, and go deep on that. Spend as much time research sedalam mungkin apa sih yang menjadi kendala, and keep asking why. Kenapa ini terjadi? Ketemu jawabannya kenapa terus. Keep asking the whys until you hit 80 jam atau 80% dari itu, baru mikirin solusinya. Dan I think it's something that startups in Indonesia could definitely do better at gitu sih. Jadi dari teman-teman presentasi hari ini juga masih banyak yang bisa diimprove dari segi datanya, kenapa melakukan ini. Kalau tadi juga teman-teman lihat juga mungkin waktunya itu lebih banyak digunakan untuk mempresentasikan ide versus the fundamentals kenapanya, dan it's something that we should switch. Baik, itu aja Mas. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih.